Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Ibu Devi Wahyu Artanti, MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah strategi pembelajaran, dan teman-teman yang kami banggakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan rasa puja dan puji syukur atas kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufik, hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita dapat bertemu kembali dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita, Nabi Agung, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Izinkan kami dari kelompok 13 memperkenalkan diri. Yang pertama, saya sendiri, yakni Mas Alvan Setiawan Satria. Dalam hal ini, saya ditunjuk sebagai moderator dari kelompok 13. Yang kedua, ada Mbak Afidiah Nur Syafaati. Yang ketiga, Mbak Sri Yuliawati. Dan yang terakhir, Mbak Fariza Adida Nur Aini. Baik teman-teman, marilah kita langsung saja mulai ke sesi yang pertama, yakni pembukaan. Sebelum dimulai, alangkah baiknya kita membaca basmalah secara bersama-sama agar senantiasa kita diberikan ilmu yang bermanfaat dan kelancaran buat teman-teman dalam segala hal. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja kita masuk ke acara inti, yakni penyampaian materi. Dalam hal ini, saya serahkan kepada Mbak Sri Yuliawati dalam penyampaian materi yang pertama. Kepada Mbak Sri Yuliawati, kami persilahkan. Terima kasih dengan Mas Alvan yang sudah memberikan kesempatan materi yang pertama. Selanjutnya saya akan membahas tentang pengertian studi kasus. Ialah metode pembelajaran yang memanfaatkan suatu kasus, kejadian, dan kenyataan sebagai bahan untuk mempelajari prinsip, konsep, dan teori tertentu. Dalam suatu bahan pembelajaran, studi kasus juga merupakan strategi pembelajaran yang memungkinkan siswa mampu memecahkan dan mengambil keputusan terhadap kasus-kasus yang ditemui dalam kehidupan sehari-hari. Studi kasus juga dapat meningkatkan keterampilan dalam berpikir kritis, analisis, kreatif, komunikatif, dan kolaboratif siswa. Adanya studi kasus juga membantu siswa untuk menghubungkan materi dengan bahan ajar dengan situasi dunia nyata, serta memungkinkan siswa untuk mempelajari suatu kasus yang terjadi menggunakan keterampilan bekerja sama dan berkomunikasi bersama. Sebuah kasus agar mendapatkan sebuah ide atau solusi yang tepat untuk memecahkan masalah atau tugas-tugas yang diberikan. Selanjutnya yaitu pembelajaran berbasis kasus atau case-based learning, yaitu memberikan pengalaman bagi siswa untuk mengembangkan pemikiran kritis, penyelesaian masalah, penalaran dan analisis yang efektif. KITI pada tahun 1996 mendefinisikan studi kasus sebagai proses mencari pengetahuan empiris untuk mempelajari dan meneliti berbagai fenomena dalam konteks dunia nyata dan menggunakan berbagai sumber bukti. Yang juga menyatakan bahwa metode studi kasus dapat diterapkan jika batasan antara fenomena dan konteks kehidupan nyata tidak terlihat jelas dan terdapat berbagai sumber yang dapat dijadikan referensi dokumentasi untuk menemukan bukti dan informasi. Selanjutnya yaitu Polit dan Bumler pada tahun 1990 menjelaskan bahwa tujuan studi kasus terletak pada mengidentifikasi suatu motivasi yang dalam kaitannya dengan pertanyaan lain tentang mengapa seseorang berpikir melakukan sesuatu atau bahkan
mengembangkan perkembangan dirinya secara berkala. Ada dua jenis studi kasus. Yang pertama, studi kasus tidak lengkap dalam kurung tertutup. Studi kasus lengkap atau terbuka yaitu yang sepenuhnya menggambarkan situasi dan solusi atau tindakan yang mungkin dapat diterapkan pada kehidupan sehari-hari. Diterapkan pada kehidupan nyata. Studi kasus tidak lengkap atau tertutup yaitu menggambarkan tentang kejadian nyata sampai dengan batas tertentu. Contohnya yaitu dalam suatu kasus tentang kebakaran hutan. Studi kasus lengkap dapat menggambarkan kebakaran hutan dengan cara mengetahui suatu dampak yang ditimbulkan pada lingkungan dan sekitarnya, dan juga suatu tindakan dalam upaya untuk mengetahui suatu rekomendasi yang akan diterapkan sebagai solusi untuk menanggul anginnya. Sedangkan studi kasus yang tidak lengkap hanya sebatas menjelaskan suatu penyebab yang terjadi dari kebakaran hutan tersebut. Dalam desain pembelajaran berbasis kasus yang termasuk ke dalam metode pembelajaran konstruktivis, permasalahannya akan disajikan dan dibahas ke dalam bentuk pembelajaran berbasis kasus agar siswa dapat mencari suatu solusi untuk menyelesaikan suatu masalah tersebut. Studi kasus sering didefinisikan sebagai metode pengajaran yang mengharuskan siswa untuk berpartisipasi aktif dalam situasi masalah nyata atau hipotesis yang disajikan. Adapun beberapa tujuan dan manfaat yang akan diperoleh saat menerapkan metode pembelajaran berbasis studi kasus di kelas, yaitu antara lain: 1. Meningkatkannya efektivitas pembelajaran. Yang kedua, mengasah siswa untuk berpikir kritis dan analisis. Yang ketiga, mengetahui kemampuan siswa dalam memecahkan masalah, serta mencari alternatif dalam menyelesaikan masalah. Yang keempat, yaitu melatih siswa untuk belajar mandiri dan bertanggung jawab dalam pembelajaran sendiri. Yang kelima, yaitu menekankan pemahaman konteks dalam kolaborasi antar siswa untuk memecahkan masalah. Nama saya Widya Nur Syafati. Di sini saya akan menjelaskan tentang komponen-komponen pada saat pelaksanaan pembelajaran berbasis studi kasus di kelas. Yang pertama, putuskan mengapa dan kapan menggunakan studi kasus di kelas. Guru harus mempertimbangkan penggunaan studi kasus dalam situasi yang mana guru dapat menggunakan diskusi kelas atau latihan pemecahan masalah. Adapun beberapa alasan menggunakan studi kasus khususnya adalah: yang pertama, kasus memberi siswa kesempatan untuk berlatih memecahkan masalah, pertanyaan, dan kejadian lainnya. Di sini, siswa juga berlatih memberikan suatu keputusan atau suatu solusi yang diberikan. Yang kedua, pemberian kasus pada siswa memungkinkan siswa memiliki pemahaman konseptual yang kuat karena kasus yang diberikan bersifat konstektual, sehingga siswa dapat mengkonstruksi pengalaman yang dimilikinya. Yang ketiga, studi kasus mendorong peserta didik untuk bertanggung jawab terhadap pembelajaran mereka sendiri. Yang keempat, studi kasus membantu siswa untuk meningkatkan kemampuan mereka dalam berpikir analitis untuk membuat materi yang memiliki keterlibatan langsung terhadap dirinya. Yang kelima, metode kasus juga mempersiapkan siswa untuk belajar sepanjang hayat. Yang keenam, kasus membantu siswa untuk belajar dengan teori-teori yang sesuai untuk pemecahan suatu masalah. Dan yang ketujuh, studi kasus mentransformasi peran siswa dari penerima informasi pasif menjadi siswa yang aktif, mencari dan menemukan pemecahan dari suatu masalah. Berikutnya, nomor 2 adalah mengembangkan atau memilih kasus. Sumber-sumber yang dapat dijadikan bahan untuk kasus yaitu jurnal, koran, majalah, novel, dan video. Bahan kasus yang baik adalah kasus yang memiliki beberapa kriteria berikut, yaitu: pertama, menarik. Kasus yang diberikan harus sesuai dan menarik.
Menarik di sini yang dimaksud adalah menarik perhatian siswa. Ini berarti bahwa kasus tersebut menceritakan suatu peristiwa dan siswa dapat menghubungkannya dengan pengalaman mereka sendiri. Yang kedua, kepastian. Kasus ini harus mampu membuat siswa untuk memahami konteks kasus yang sedang terjadi. Yang ketiga, fokus. Kasus harus mampu mengarahkan siswa yang pertama secara individual dan kemudian sebagai kelompok untuk membuat keputusan terkait kasus yang sedang dibahas. Yang keempat, umum. Setiap kasus harusnya mengarahkan siswa untuk berpikir secara general. Yang kelima, realisme. Kasus harus memungkinkan bagi siswa untuk ditarik ke dalam drama dan bertujuan agar siswa lebih mudah memahami konteks yang terdapat dalam kasus dan guru dapat memberikan pertanyaan yang akan meningkatkan pemahaman siswa tentang kasus. Berikutnya yaitu realistis. Realistis adalah kasus harus mengandung beberapa informasi yang dapat digunakan secara langsung. Berikutnya ada panjang. Kasus ini harus cukup panjang untuk mengangkat isu-isu penting, namun kasus yang terlalu panjang atau yang terlalu detail dapat mengalihkan perhatian siswa dari isu-isu kecil. Dan yang kemudian, mudah dibaca. Informasi dalam kasus ini harus dapat diakses oleh peserta didik. Harus ditulis dalam bahasa yang tepat dan dapat dimengerti. Yang ketiga ada membimbing siswa untuk mempersiapkan diskusi. Dalam melaksanakan metode pembelajaran studi kasus, siswa dituntut untuk lebih memperhatikan situasi yang dibicarakan. Hendaknya siswa berpartisipasi aktif dalam diskusi agar hasil pembelajaran efektif dan efisien. Sekaligus guru harus menjelaskan dengan jelas, memahami dengan jelas dan benar. Dengan begitu, dapat menguasai situasi yang akan dibahas dengan baik sehingga siswa dapat memahami situasi tersebut. Yang keempat yaitu guru mempersiapkan diskusi studi kasus di kelas. Tahap ini juga merupakan tahap terakhir dalam pemecahan studi kasus, yaitu langkah pertama. Guru mengetahui tujuan apa yang ingin dicapai siswa ketika pembelajaran menggunakan metode studi kasus ini. Jika guru tidak benar-benar memahami apa yang ingin dipelajari siswa, tidak akan ada studi kasus yang dapat membantu mereka belajar. Oleh karena itu, siswa harus berpartisipasi aktif dalam proses pembelajaran. Kemudian guru harus menganalisis secara detail kasus yang perlu diselesaikan. Guru harus benar-benar memahami segala permasalahan yang timbul dari siswa agar guru mampu menjelaskan dengan jelas kasus-kasus yang akan dibahas dan mampu memberikan solusi terhadap permasalahan tersebut. Berikutnya, kelebihan dan kekurangan metode studi kasus di kelas. Yang pertama, kelebihan metode pembelajaran studi kasus umumnya lebih fleksibel karena desainnya ditujukan untuk penemuan masalah. Selain itu, kelebihan metode studi kasus diantaranya adalah yang pertama, siswa lebih percaya diri terhadap apa yang diamatinya. Yang kedua, menemukan banyak cara untuk mengamati serta mencari jalan keluarnya dari suatu pengamatan. Yang ketiga, siswa memahami pengetahuan dasar dan penyebab kejadian tersebut. Yang keempat, siswa menjadi lebih aktif dan termotivasi untuk berpikir lebih kritis. Yang kelima, membantu siswa mengembangkan keterampilan intelektual dan komunikasi secara lisan dan tertulis. Berikutnya, yang kedua yaitu kelemahan metode studi kasus. Adapun kelemahannya yang pertama adalah guru membutuhkan banyak waktu untuk mempersiapkan materi untuk situasi yang mereka hadapi dan membimbing siswa untuk menyelesaikannya. Yang kedua, kendala guru dalam menerapkan dan memfasilitasi metode ini dengan baik. Yang ketiga, siswa terkadang menjadi frustasi karena informasi dalam kasus tersebut mungkin tidak lengkap. Yang keempat, diskusi kasus di kelas dapat menjadi hal yang menakutkan bagi beberapa siswa. Yang kelima, adanya beberapa siswa yang tidak aktif saat diskusi kelompok. Yang keenam, memerlukan sumber yang lebih banyak dan relevan dengan pembelajaran dan bahan ajar. Adapun karakteristik metode pembelajaran dengan studi kasus sebagai berikut. Yang pertama, menggunakan metode suatu peristiwa yang dianggap sebagai fakta. Yang kedua, berperan aktif dalam berusaha mencari solusi atas permasalahan yang dihadapinya, dan guru atau pendidik berperan sebagai pembimbing, membimbing siswa atau siswinya untuk mencari alternatif pemecahan masalah tersebut. Yang ketiga,
bimbingan sangat diperlukan dalam proses pemecahan masalah yang dihadapi oleh siswa atau siswi. Kegagalan dalam menyelesaikan permasalahan secara tepat atau sehat dapat mengakibatkan kerugian atau hambatan bagi perkembangan siswa itu sendiri. Oleh karena itu, dalam hal ini, guru mempunyai peranan yang sangat penting untuk dapat membimbing siswa untuk menentukan alternatif cara yang tepat dalam menyelesaikan permasalahan tersebut. Yang keempat, penekanan dalam proses pembelajaran tidak hanya pada penyampaian informasi oleh guru, tetapi juga pada pengembangan kemampuan analitis dan kritis terkait topik atau persoalan yang dibicarakan. Yang kelima, pembelajaran menekankan pemahaman konseptual. Yang keenam, siswa mempunyai pengetahuan langsung secara mengenai masalah yang akan dipecahkan. Setidaknya, dalam hal ini, siswa sudah memvisualisasikan permasalahan yang dihadapinya, sehingga hal ini akan membantu siswa mengambil keputusan atau menyelesaikan masalah dengan lebih mudah. Jadi, menurut saya pribadi, antara siswa dan guru harus memiliki koneksi yang bagus. Miskomunikasi yang menyebabkan adanya jarak antara guru dan siswa. Maka dari itu, ayo mulai dari sekarang mengubah untuk diri sendiri, mengubah karakter belajar dan mengajar ketika berada di sekolah. Tuturi Handayani sebagai pedoman pembelajaran di sekolah maupun di madrasah. Sekolah menjadi tempat tumbuh kembang karakter siswa atau siswi dengan memfasilitasi berupa jasa dan fasilitas lainnya. Kemudian daripada itu, untuk mewujudkan siswa yang berkarakter, perlu adanya bimbingan mental dan moral dari organisasi yang ada di lingkungan sekolah sebagai wujud dan bekal mereka untuk berada di lingkungan masyarakat kelak. Dengan demikian lengkaplah sudah fungsi guru, sekolah, dan siswa sebagai pondasi negara dengan mewujudkan karakter cinta, tanah air. Negara yang kuat adalah negara yang memiliki pendidikan yang terbaik di jenjang mulai dari usia muda hingga perguruan tinggi. Baik, selanjutnya desain pembelajaran berbasis studi kasus. Desain pembelajaran berbasis studi kasus merupakan metode pembelajaran yang berpusat pada penggunaan kasus kehidupan nyata atau simulasi situasi realistis sebagai dasar pembelajaran. Pendekatan ini sangat efektif karena memungkinkan siswa menerapkan pengetahuan teoritisnya dalam konteks berdaya guna. Berikut langkah-langkah umum dalam merancang pembelajaran berbasis studi kasus. Baik, yang pertama, kita harus menentukan tujuan pembelajaran. Yang dimaksud menentukan tujuan pembelajaran adalah tentukan pembelajaran yang ingin dicapai. Apa yang Anda harapkan dari pembelajaran yang dipelajari siswa atau diperoleh dari studi kasus tersebut. Lalu yang kedua, pilih kasus atau skenario. Pilih kasus atau skenario kehidupan nyata yang sesuai dengan tujuan pembelajaran Anda. Pastikan kasus tersebut mewakili situasi yang akan dihadapi siswa di dunia nyata. Lalu yang ketiga, merancang materi pembelajaran. Kumpulkan semua bahan pembelajaran yang relevan untuk kasus tersebut. Ini mungkin termasuk membaca dokumen, video, data, atau penelitian sebelumnya. Yang keempat, menentukan peran siswa. Menentukan peran atau karakter yang akan dimainkan siswa dalam kejadian tersebut. Ini bisa berupa manajer, proyek, analisis, atau peran terkait lainnya. Lalu yang kelima, buat pertanyaan dan tugas. Rancang pertanyaan atau latihan untuk membantu siswa dalam menerapkan pengetahuan pada situasi tertentu. Pertanyaan-pertanyaan ini akan merangsang pemikiran kritis dan solusi kreatif. Lalu yang keenam, fasilitasi kolaborasi dan diskusi.
Menggunakan metode pembelajaran aktif seperti diskusi, kelompok, debat, atau kolaborasi kelompok untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam. Pastikan siswa mendiskusikan solusi yang mungkin dan menganalisis implikasi dari setiap pilihan. Yang ketujuh, masukan dan tinjauan. Mengevaluasi hasil siswa berdasarkan solusi yang mereka usulkan, presentasi, atau tugas yang mereka selesaikan. Berikan umpan balik yang konstruktif untuk membantu mereka meningkatkan pemahaman mereka. Lalu yang kedelapan, ada kesimpulan dan refleksi. Akhiri pelajaran dengan diskusi terakhir. Diskusikan semua pembelajaran dari studi kasus dan bagaimana menerapkannya dalam konteks kehidupan nyata. Lalu, yang kesembilan, penilaian kinerja. Lalu, mengevaluasi efektivitas pembelajaran berbasis studi kasus dengan mengukur kemajuan siswa, pemahaman, dan kemampuan menerapkan konsep dalam situasi kehidupan nyata. Dan yang terakhir, perbaikan berkelanjutan tingkat desain pembelajaran berbasis studi kasus berdasarkan masukan siswa dan hasil penilaian. Hal ini akan membantu meningkatkan efektivitas metode ini seiring berjalannya waktu. Penting untuk memberi siswa panduan jelas tentang bagaimana mereka harus melakukan pendekatan terhadap studi kasus dan memberi mereka dukungan yang mereka perlukan selama masa studi mereka. Desain pembelajaran berbasis studi kasus dapat menjadi alat yang ampuh untuk mempersiapkan siswa-siswi dalam memperoleh pengetahuan dan keterampilan yang relevan dalam konteks dunia nyata. Berikutnya, pengimplementasian studi kasus di kelas. Melalui hasil analisis yang kami tunjukkan bahwasannya dengan metode pembelajaran berbasis studi kasus akan berpengaruh dalam meningkatkan motivasi belajar dalam diri siswa. Berikut beberapa contoh yang telah kami sajikan melalui analisis pada beberapa jurnal yang membahas tentang penerapan desain pembelajaran berbasis studi kasus di kelas. Yang pertama yaitu desain pembelajaran berbasis studi kasus pada mata pembelajaran pendidikan IPS. Dalam pembelajaran pendidikan IPS, siswa dapat mengembangkan keterampilan seperti siklus belajar berbasis pengalaman melalui metodologi studi kasus yang digunakan dalam pendidikan IPS. Mengamati pengalaman siswa secara pribadi menunjukkan bahwa kegiatan di lingkungan sekolah memiliki suatu kesan yang mendalam pada mereka. Hal ini memungkinkan siswa menjadi peka secara tidak langsung terhadap masalah sosial yang muncul di masyarakat dan mengembangkan sikap untuk berpartisipasi dan menangani masalah tersebut. Siswa belajar dari masalah lingkungan yang dapat membantu mereka mendekatkan diri dari kenyataan dunia agar siswa belajar banyak tentang hubungan secara langsung dengan fenomena kehidupan sehari-hari. Suatu hal yang dipelajari dan tidak abstrak bagi siswa karena mereka dapat melihat objek-objek secara langsung. Pembelajaran yang kolaboratif menyebabkan siswa lebih banyak berinteraksi dengan baik antara siswa satu dengan siswa yang lain. Siswa tidak akan merasa canggung untuk mengungkapkan sebuah pendapat atau gagasan idenya. Interaksi antar siswa ini terlihat dari perdebatan siswa yang kesulitan untuk menentukan identifikasi permasalahan yang diberikan. Adanya pembelajaran dengan metode ini akan menjadikan siswa memiliki keterampilan dalam saling berkolaborasi dengan sebuah kelompok kecil dan tidak hanya berdampak pada sebuah pengetahuan, tetapi juga akan bertahan lama pada kemampuan sosial yang positif. Adapun langkah-langkah pembelajaran metode berbasis case study pada pembelajaran IPS. Yang pertama, guru membagi suatu kasus dalam bentuk permasalahan yang berkaitan dengan mata pembelajaran ilmu pengetahuan sosial. Yang kedua, berikutnya guru sebagai pemateri memaparkan studi kasus atau permasalahan dalam bentuk masalah yang berkaitan dengan pembelajaran sosial kepada masing-masing kelompok.
Yang ketiga, dengan memfasilitasi siswa, guru membimbing agar kelompok memecahkan masalah yang diberikan. Yang keempat, saat kelompok berdiskusi, langkah selanjutnya adalah guru meluangkan waktu bersama masing-masing kelompok untuk mendiskusikan studi kasus yang telah disajikan sebelumnya. Berikutnya yang kelima yaitu setelah hasil tersebut telah tercapai, setiap kelompok pada tahap ini akan diarahkan untuk mempresentasikan hasil diskusinya kepada kelompok lain. Berikutnya yang keenam, pada tahap akhir, guru akan membuat kesimpulan, komentar, dan evaluasi. Tahap akhir ini biasanya akan diawali dengan guru yang akan membuat sebuah kesimpulan untuk menilai hasil diskusi setiap kelompok. Dengan langkah-langkah tersebut, dapat dilihat bahwa dosen pembelajaran berbasis studi kasus dapat mengembangkan kemandirian siswa dalam memecahkan suatu masalah dan bertanggung jawab atas penyelesaian masalahnya. Dengan demikian, metode studi kasus ini sangat diharapkan dalam pembelajaran mata pembelajaran IPS pada siswa, agar siswa dapat menguasai serta memahami materi yang diberikan dan juga dapat mencapai tujuan dalam indikator perancangan pembelajaran dalam proyek selanjutnya. Kesulitan belajar pada matematika, yaitu kesulitan untuk membedakan antara angka, simbol, dan bentuk geometri. Tidak memiliki kemampuan untuk mengingat argumen matematika. Untuk mengingat argumen matematika, menulis angka dalam bentuk angka kecil, tidak memahami simbol matematika dengan baik, memiliki kemampuan yang lemah dalam berpikir kritis. Yang selanjutnya itu memiliki kemampuan metakognisi yang rendah. 3. Studi kasus pada mata pelajaran ilmu pengetahuan alam. Pengamatan atau observasi aktivitas siswa selama kegiatan pembelajaran hanya dilakukan di kelas eksperimen. Di kelas kontrol ini tidak dilakukan karena indikator aktivitas siswa yang diamati berasal dari aktivitas siswa yang diharapkan saat metode diterapkan. Merancang percobaan, melakukan pengamatan, menafsirkan pengamatan, mengklasifikasi, dan mengomunikasikan hasilnya adalah semua aktivitas yang diamati. Dengan bantuan observasi, data dari kelima aktivitas analisis dan interpretasikan untuk mencapai kesimpulan. Keterampilan proses sains dalam ilmu pengetahuan alam dapat meningkatkan literasi sains. Ini disebabkan oleh pendekatan literasi sains seperti observasi atau pengamatan yang menggunakan indikator konteks untuk literasi sains karena kasus yang diambil berdasarkan pencemaran lingkungan yang disebabkan oleh kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan. Ada hubungan antara langkah ini dan mengidentifikasi, menjelaskan suatu masalah ilmiah. Terima kasih kepada Mbak Sri, Mbak Vidya, dan Mbak Fariza yang telah menyampaikan materinya. Dengan demikian, saya dapat mengambil kesimpulan bahwasannya pendekatan studi kasus ini, para siswa akan mampu menerapkan pengetahuan mereka dalam situasi kehidupan nyata atau lingkungan sekitar. Saya yakin bahwa pembelajaran semacam ini tidak hanya mempersiapkan mereka untuk menghadapi tantangan masa depan, tetapi juga membantu mereka mengembangkan keterampilan dan kepemimpinan yang diperlukan untuk menjadi pemimpin masa depan yang berpengaruh. Saya mengajak kalian semua untuk bekerja sama dalam menerapkan pendekatan studi kasus ini, sehingga saya dan kalian dapat melahirkan siswa yang tidak hanya berpengetahuan, tetapi juga memiliki kemampuan adaptasi dan inovasi yang kuat. Tak hanya itu, dengan kerjasama dan komitmen yang kuat, kita dapat membentuk lingkungan belajar yang memberdayakan dan mendorong pertumbuhan intelektual dan emosional siswa. Kami
dari kelompok 13 mengucapkan beribu-ribu terima kasih atas perhatian hadirin semua, khususnya kepada Ibu Devi. Mari kita lanjutkan perjalanan ini dengan semangat yang sama dan terus memperkaya pendekatan pembelajaran kita untuk menciptakan masa depan yang cerah dan berdaya saing. Sekian, terima kasih. Apabila ada tutur kata kami semua yang kurang sopan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhiran, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.